Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Iya, saya tahu sekarang udah sore, tetapi saya yakin percaya semua kita selalu semangat pagi. Katakan kiri kanan, semangat pagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Bapak Ibu apakah kelihatan? Bisa dilihat ya? Kalau nggak bisa dilihat boleh dipinjam pakai kacamata. Oke, kita bacakan secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu saya minta untuk membacakan ayatnya yang genap. Kita bergantian ya. Ya, di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu membahas tentang bagaimanakah pengampunan yang sesungguhnya. Pada hari ini saya mengangkat tema Forgive Without Limit. Artinya adalah mengampuni tanpa batas. Saya yakin percaya jemaat CDC Bekasi adalah jemaat-jemaat yang mau mengampuni sesamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Iya. Beberapa hal yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa sih artinya mengampuni itu? Mengampuni secara umum di sini adalah memberikan pengampunan atau memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Nah, di sini saya menguraikan 3 poin yang membuat orang itu sulit mengampuni sesamanya. Yang pertama adalah ketika ia diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu saudari, mungkin kita di tempat ini pernah mengalami hal demikian. Sering melanda. Ya, misalnya saya ambil contoh, jangan yang jauh-jauh lah, ya, jangan jauh-jauh. Misalnya saya datang langsung kepada Kak Lexi, terus saya cubit, saya tabuk. Haleluya, aman. Nah, mungkin kalau Lexi bertanya, ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Emang saya sudah berbuat salah terhadap Anda? Salah saya apa? Kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba saya ditabok? Haleluya. Mungkin bukan seperti itu ya kayak. Nah, begitu juga kita ketika kita tidak diperlakukan dengan tidak adil. Maka orang-orang yang merasa jadi korban itu akan sangat susah Bapak Ibu untuk mengampuni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Bapak Ibu saudara-saudari, ada di sini yang pernah membunuh? Saya pernah membunuh, tapi bunuh nyamuk. Iya, misalnya ada orang yang melakukan kesalahan yang fatal. Kalau seandainya istilahnya cubit-cubitan gitu kan, masih gampang lah ya, diampuni, nggak apa-apa lah, besok udah lupa itu. Ataupun ya disentil sedikit ya nggak apa-apa, masih mending gitu. Tapi kalau udah masuk kesalahan-kesalahan yang fatal Bapak Ibu, main tonjok, apalagi kalau keluar kecap namanya itu ya, atau yang merah-merah, itu sudah beda cerita. Apalagi kalau orangnya masih rumah sakit, ya, beda cerita Bapak Ibu. Maka kalau orang tersebut
melakukan kesalahan yang fatal, maka otomatis yang menjadi korban akan sangat susah untuk mengampuni. Kemudian yang ketiga, orang yang bersalah tidak merasa bersalah. Ya, saya mau cerita sedikit. Di kampung ya ada pernah itu kalau bulan-bulan menjelang tahun baru biasanya kumpul kumpul, ada family, ada, kalau bahasanya namanya itu Omuluwa, perkumpulan namanya itu. Nah di situ kan biasanya yang family ada paman, ada tulang, ya betul, ada inang boru kalau apa ya orang Batak. Aku nggak tahu, mungkin inang boru atau apa itu. Nah jadi perkumpulan ini kan otomatis itu bukan hanya satu keluarga, tetapi dari keluarga yang ada kaitan family. Nah suatu saat Bapak Ibu, kami makan, kemudian ada seorang dari antara mereka tiba-tiba dia nyuci tangan. Biasanya kalau nyuci tangan supaya bersih. Nah air di tangannya itu, tahu Bapak Ibu, habis dicuci begini, diguyur, kayak baptis apa itu? Baptis percik. Kebetulan yang jadi korban lagi makan kan, aduh, terutama saya di dalam salah satu. Nah, terkenalah sama saya. Kemudian orang yang melakukan hal demikian, ia tidak merasa bersalah, lewat begitu aja kan, lewat ngambil makan, dia tidak sadar bahwa dia habis melakukan baptisan apa itu? Percik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang tidak merasa bersalah seperti itu akan sangat susah bagi kita. Bagaimana kita mau mengampuni dia, sedangkan dia saja tidak mau merasa bersalah. Ia tidak mau mengampuni kesalahannya. Bagaimana kita mau mengikhlaskan kesalahan yang seperti itu? Tetapi Bapak Ibu, hati nurani saya berkata, ampunilah dia. Haleluya. Oke. Nah, kita langsung masuk saja di ayat 21. Maaf. Ini nggak bisa dikembalikan ya Pak? Diputar balik di misalnya. Oh iya. Oke, siap. Iya, di ayat 21 Bapak Ibu, silahkan perhatikan. Kita ulangi ayat 21. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku? Garis bawahi di sini adalah saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, adakah pernah saudara dari Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan terhadap Anda? Pernah ya? Saya juga pernah. Terhitung sama. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa mengampuni saudara kita itu akan lebih susah eksistensinya daripada mengampuni orang lain yang tidak kita kenal. Kenapa bisa seperti itu? Jelas Bapak Ibu. Coba ingat, kita punya saudara, mungkin saudara kita sangat kita kasih, betul? That's right, betul. Nah, ketika orang yang sangat kita kasihi, dia mengkhianati kita, apakah tidak jauh lebih sakit hal demikian ketimbang orang yang baru kita kenal kemarin melakukannya? Ayo silakan tanya kiri kanan dulu, silakan diskusi. Bapak Ibu, untuk pribadi saya sendiri ya seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu juga hal yang sama. Ya, orang yang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, ketika bersalah kepada kita itu jauh lebih sakit. Ya, bisa 5 bahkan 10 kali lebih sakit ketimbang orang yang baru kita kenal kemarin. Ya. Kenapa? Karena saudara kita itu adalah orang yang sangat kita kasih. Bagaimana mungkin ia mengkhianati kita? Bagaimana mungkin ia melakukan dosa terhadap kita? Kita sangat mengasihinya. Ibaratnya tidak imbang. Kita sudah berbuat baik, kita sudah mengasihi dia, tetapi ia malah membuat hal yang buruk terhadap kita. Maka itulah eksistensi daripada mengampuni saudara itu. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan oleh Petrus, apakah 7 kali? Perhatikan, di ayat 21, apakah sampai 7 kali saja?
Itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan 7 kali, berapa itu? 7 kali 70 kali 7 kali. Nah, kalau kita kalikan istilahnya 490 kali kalau kita jumlahkan. Ya, 490 kali. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak mengajarkan matematika. Jadi tenang aja. Kita akan belajar matematika. Nanti kita belajar matematika nanti. Nah, jadi kenapa Petrus mengangkat angka 7? Ya, kita harus ketahui dulu. Kenapa Petrus menyebutkan angka 7 dalam hal seperti ini? Nah, menurut pengajaran rabi-rabi, ya, rabi-rabi ini adalah guru pada saat itu, bahwa mengampuni itu hanya sampai 3 kali saja. Kalau lebih dari 3 kali, berarti kita bebas dong melakukan membalas ataupun melakukan umpan balik setara dengan yang dilakukan terhadap kita. Istilahnya seperti itu. Nah, itu menurut pengajaran rabi-rabi pada saat itu, bukan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di sini, ia meluruskan yang belok itu. Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Haleluya. Bapak Ibu pernah mengampuni saudara kalian 7 kali 70 kali? Pernah ya? OTW tapi. Iya. Jadi sebenarnya ini masih eksistensi mengampuni saudara. Itu jauh lebih susah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dalam perumpamaan, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia memberikan perumpamaan tentang seorang hamba. Ya, katakan bersama-sama, hamba. Hamba Bapak Ibu. Nah, seorang hamba, di sini ada 2 hamba, ya. Anggap saja di ayat 24 itu hamba A. Nanti di ayat 28 atau 27 nanti hamba B. Nah, di ayat 24 ini ada hamba yang mempunyai utang 10.000 talenta. Nah, kita harus ketahui dulu Bapak Ibu, berapa banyak sih 10.000 talenta itu? Oke. Berapa banyakkah 10.000 talenta? Oke, kita ketahui dulu bahwa 1 talenta adalah 6.000 dinar. Kemudian 1 dinar itu istilahnya upah kerja dalam 1 hari. Ya, di sini saya ambil upah kerja yang standar lah ya, yang paling minim. Itu adalah 50.000. Nah, jadi istilahnya 1 dinar adalah 50.000, maka 1 talenta itu adalah 50.000 kali 6.000. Maka hasilnya adalah 300 juta. Itu baru 1 talenta. Nah, 10.000 talenta berarti dikali 10.000. 300 juta dikali 10.000 hasilnya adalah berapa? 3.000 triliun Bapak Ibu. Bayangkan jumlahnya bukan main-main. Itu bisa kaya sampai 20 turunan kali ya. Iya, 3.000 triliun. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan itu jumlah uangnya sebanyak apa sih. Tetapi sedangkan hutang yang hamba B tadi itu cuma 100 dinar. Istilahnya kalau saat ini adalah 5 juta rupiah. Ya. Jadi sangat jauh bedanya 5 juta dengan 3.000 triliun. Nah, masuk pada ceritanya. Di ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini tadi hamba. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bapak Ibu perlu kita ketahui dulu bahwa meskipun ia hamba tadi beserta anaknya, beserta istrinya, dan segala kepunyaan miliknya itu dijual semuanya, itu tidak akan mampu melunasi hutang sebanyak 10.000 talenta itu. 10.000 talenta tadi berapa? 3.000 triliun. Tidak akan cukup Bapak Ibu. Nah, kemudian ayat 26.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi di sini hamba A meminta waktu, timing yang ditambahkan kepadanya supaya ia cari cara untuk melunasi hutang itu. Tetapi secara logika Bapak Ibu, itu tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin ia sudah berumur mungkin 20-30 tahun, seumur hidupnya pun bisa melunasi hutang sebanyak itu? Itu sangat tidak mungkin. Bahkan anak cucunya pun belum tentu itu hutang bisa lunas. Nah, apa yang terjadi di ayat 47? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba A tadi hanya meminta waktu, hanya meminta timing diperpanjang untuk diberikan kepadanya supaya ia mencari jalan supaya hutang itu bisa lunas. Tetapi raja yang memberikan hutang itu kepadanya, ia menghapuskan hutang. Betapa mulia hati raja itu, Bapak Ibu. Bukan hanya memberi waktu lagi, tetapi ia menghapuskan. Tidak sepersen pun dari hutangnya itu ditagih oleh raja itu lagi. Tidak sepersen pun, tetapi semuanya hapus hutangnya itu. Clear, tidak ada lagi hutang. Semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Ini masalahnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu, maksudnya hamba A yang punya hutang 10.000 talenta tadi, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang berapa? 100 dinar. 100 dinar tadi berapa? 5 juta. Dikali itu 50.000 kali 100 adalah 5 juta. Nah, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Woi, bayar hutangmu." Kan gitu. Dicekiknya langsung kan, dipaksa supaya dilunasi. Nah, padahal barusan belum ada 5 menit, belum ada 10 menit Bapak Ibu, yang hamba A tadi ia dihapuskan utangnya yang sekian banyak jumlahnya, tetapi hutang yang 100 dinar aja ia tidak mau mengikhlaskannya kepada hamba yang itu. Ya. Kemudian 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, jadi ini sama halnya dengan hamba A tadi. Hamba A ini ketika memohon kepada raja, yang dimintanya adalah waktu, timing. Ya, dia meminta waktu supaya ia bisa melunasi hutang itu. Tetapi yang terjadi malah hamba A itu melakukan hakim tersendiri. Ayat 30, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, mari kita merenungkan sebentar. Hamba A tadi hutangnya adalah 3.000 triliun. Berapa banyakkah ketika hal itu dibandingkan dengan 5 juta rupiah? Mungkin kita di tempat ini pernah punya hutang sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya pernah punya hutang sampai puluhan juta di kampus, tetapi pada akhirnya bisa lunas. Ya. Tetapi yang seorang hamba A tadi punya hutang 3.000 triliun, itu tidak tahu lagi berapa banyak jumlahnya. Itu secara cuma-cuma dihapuskan oleh rajanya. Tetapi hutang yang 5 juta itu saja, itu sangat berat. Bahkan di ayat 30 itu dikatakan, ia mempenjarakan, ia menyiksa, melakukan penghukuman terhadap hamba B. Kira-kira kalau saya tanya dulu sama Bapak Ibu, apakah perilaku daripada hamba B ini apakah adil? Tentu saja tidak. Secara manusiawi pun ini sudah benar-benar tidak adil, apalagi secara rohani. Nah, kemudian ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain saat sedih, lalu menyampaikan segala apa yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Terus ayat 33, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 kita baca bersama-sama. "Maka Bapakku yang di surga ini akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jadi ini berbicara tentang konteks pengampunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini, ya, saat ini mungkin kita tidak punya utang 1.000 rupiah pun kepada orang lain, mungkin, ya, maybe not, yes, bisa ya, bisa tidak. Tetapi hutang kita yang paling besar di dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini bukanlah hutang keuangan Bapak Ibu, bukanlah hutang emas, bukanlah hutang harta ataupun jaminan di dalam kehidupan kita, tetapi hutang yang begitu besar di dalam kehidupan kita saat ini adalah dosa-dosa kita. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Ia mau mati di kayu salib. Betapa besar kasih Tuhan sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa-dosa kita. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus turun ke dunia, Ia mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menghapuskan seluruh kesalahan orang lain yang telah bersalah kepada kita? Sudahkah kita mengampuni orang yang telah punya hutang kepada kita? Bapak Ibu saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara manusiawi, memang betul melepaskan ataupun mengikhlaskan istilahnya hutang orang kepada kita memang lumayan berat, apalagi kalau nominalnya ya taruhlah mulai 1 digit, 1 juta, ya itu memang lumayan berat, ya. Tetapi bagaimana dengan yang hamba tadi yang memiliki hutang 3.000 triliun? Adakah orang lain yang punya hutang kepada saudara setara dengan 3.000 triliun itu? Tidak ada. Dikatakan tadi di ayat 24 bahwa hutang 3.000 triliun itu secara cuma-cuma dihapuskan tanpa ditagih 1.000 rupiah pun. Oleh karena itu, mari pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Seperti bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, marilah kita juga mengampuni sesama kita seperti hal demikian. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami. Haleluya. Matius pasal 6. Ya, Tuhan Yesus langsung yang mengajarkan hal seperti itu. Bahwa kita harus bisa mengampuni sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni diri kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu saja ya untuk perenungan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.